Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Sesuai janji kita kemarin akan mereview yang namanya paku bumi, guys. Ini patok untuk merobohkan sapi, portable, bisa dibawa kemana-mana ini, guys. Jadi kalau kita menyembelih di lapangan, di daerah yang jauh dari pohon, di perkampungan yang tanahnya pavingan atau aspal, ini bisa dipergunakan. Kecuali kalau ada pohon kan masih butuh bantuan pohon untuk mengikat kepala, terus di sebelah sini untuk mengikat kaki sapi juga butuh patok, dan di sini nggak ada, misalkan seperti itu contohnya. Itu bisa kita pergunakan yang namanya paku bumi, dan ini ternyata gede banget, guys. Ini gede dan berat, ada sayapnya, bentuknya seperti busur ini. Terus ini yang kecil, sebenarnya ini dua ini cukup, satu juga cukup melihat kondisi lokasi ya, kondisi lokasinya, situasi dan kondisi. Jadi sebenarnya satu cukup kalau ada pohon. Kalau tidak ada sama sekali, ini bisa dipakai semuanya. Dan tentunya ketika minim anggota itu. Untuk ukurannya, Pak, ini berapa ini? Oh, ini besi A22. Besi ini A22 besar ya, gede dan besar, berat. Kaleng-kaleng. Bukan kaleng ya, dalamnya besi juga ya. Nah, kalau yang ini sama ukuran anunya sama ya. Nah, sama, ini semua sama. Oke. Ini kodenya. Nah, sama, dua-dua. Nah. Dua-dua sama. Seperti itu. Wah, ini enggak kaleng-kaleng, tebal sekali, terus ini enggak bisa karat. Jadi bisa ditiru di rumah, bisa ditiru di DKM masjidnya masing-masing. Untuk panjangnya, Pak, yang ini? Panjangnya ini 55, ini 1 meter. 50 cm, dan yang gede ini 1 meter. Kedalaman tanah, dan di atasnya dikasih ini sayap. Sayapnya ini panjangnya 22, lebarnya bisa lebih lebar lagi, minimal 12 cm. 12 cm minim. Oke, sekarang kita aplikasikan penggunaannya. Untuk tali ya, sebenarnya itu yang perlu kita sampaikan adalah teknik merobohkan itu banyak sekali caranya. Yang terpenting adalah aman dan nyaman. Aman buat tim, nyaman buat sapi, seperti itu. Dan banyak sekali, seperti pisau juga begitu, tergantung selera. Terus selanjutnya tambang juga begitu, banyak jenisnya tambang, tergantung selera dan kebutuhan serta budget tentunya. Ini gede, kuat untuk merobohkan sapi besar, tapi ada minusnya, panas di tangan, bisa blendes. Nanti bisa pakai sarung tangan antisipasinya, seperti itu. Ada tali karmantel 10 meter dengan 1 karabinernya, ini bisa untuk mengikat kaki sapi. Untuk yang 20 meter 2 karabiner bisa merobohkan sapi. Nah, ini selanjutnya yang ini, tali ini nyaman. Ini untuk sapi merobohkan, mengikat bisa. Ini untuk ngelempeng. Sarung tangan juga demikian, jenisnya juga banyak. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke selera masing-masing. Baik, sekarang kita aplikasikan cara penggunaannya. Seumpamanya kita ini menyembelihnya di sini, umpamanya sekolahan yang dapat sapi 1 ekor besar. Terus kita akan menyembelih di bawah pohon ini, selain teduh dan ada pohon yang bisa untuk dijadikan ikat kepala. Selanjutnya untuk kaki di sebelah sini kan tidak ada, dan harapannya kita bisa menghadap ke arah kiblat, antara sapi menghadap kiblat, eksekutor juga menghadap kiblat, begitu. Jadi robohnya ke sana, kepala di sana menghadap kiblat, arahnya ke selatan. Nah, ini patok untuk
kaki sapi, maka dipergunakan yang besar gitu. Ini kalau di kota sangat berfungsi. Nah, namanya paku bumi. Nah, posisinya seperti itu. Jadi sayap menghadap ke timur dan barat, supaya nanti ketika ini sudah masuk semua, sayap itu masuk ke dalam tanah, sisa ringnya itu ketika ditarik sapi besar, dia tidak akan ambrol begitu, tidak menghancurkan tanah juga kalau di pavingan seperti ini. Nah, sayangnya bodemnya ini pakai palutor sebenarnya, ini bodemnya terlalu kecil, tapi juga bisa lah untuk menancapkannya. Jadi kalau di video itu kelihatan kecil, makanya kita buktikan. Portable banget ya, bisa dipakai, dicabut, dipasang di mana-mana. Ini sangat simpel daripada ada yang model box. Nah, model box itu macam-macam juga, ada yang permanen, ada yang semi permanen, ada yang bisa bongkar pasang seperti itu. Kalau yang bongkar pasang pun ukurannya macam-macam, beda-beda seperti itu. Berapa ya? Biasa. Kalau kita pakai yang besar apa? Yang gede, sekali pukul langsung masuk enak ya. Oke, kita sampai nyewa nih. Bapak kuli bangunan ini untuk mengangkut yang punya tenaga besar. Nah, seperti ini sampai betul-betul masuk sayapnya ke dalam tanah. Ini kalau nggak untuk kalian ini nggak kira kayak konten gini. Ini niatnya kita jariah ya, bisa ditiru, bisa dicontoh. Alatnya sebenarnya simple seperti itu cara pembuatannya. Tapi kalau misalkan sahabat-sahabat GSN berkeinginan untuk memesan juga bisa. Cuma berarti ongkos gitu loh. Dua patok tadi itu perkiraan masuk 10 kiloan untuk beratnya. Ini yang patok yang besar itu, yang ukuran paku buminya 1 meter. Nah, ini sampai benar-benar masuk sayapnya, sisa ringnya. Nah, kalau ringnya itu sudah kelihatan sedikit, sayapnya akan lebih kuat ketika kita menarik merobohkan sapi seperti itu. Ini sampai benar-benar tutup ya Pak ya, sampai nggak kelihatan, tenggelam ya. Jadi sapi dan para kru tidak akan kesandung insya Allah, karena aplikasinya itu penancapan benar-benar tenggelam. Sisa hanya ring saja yang tersisa. Jadi menghadapnya itu menghadap ke arah patok kepala atau ke selatan seperti itu. Untuk kalau misalkan kita nggak dapat pohon ini, misalkan ini kan pohon rambutan, kita nggak dapat pohon, nah itu berarti 2 patok yang ditancapkan. Semisal di lapangan yang tidak ada pohon atau di perkampungan yang hanya pavingan, nah itu harus pakai dua-duanya. Kalau timnya kurang, berarti ditambah lagi patok yang kecil dipasang untuk memasang ring yang di bagian sebelah timur atau sebelah barat sebagai penguat, atau saat dirobohkan untuk mengikat lempeng. Sama sekali ini tidak ada pohon, tidak ada patok, tidak ada tiang listrik dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan dengan patok kayu, patok yang kecil maksud saya. 75 cm, 75 cm Pak yang kecil. 70. 55. Oh ya ya. Yang kecil 55 dan yang panjang 1 meter. Dan gede sekaligus berat ini. Lumayan. Kalau 5 kilo ada Pak yang satu. 2 kilo Pak. 2 kilo yang kecil. Kalau yang gede 4 kilo. Maksudlah lebih Pak itu. Anggaplah 5 kilo. Ya, 5 kilo lah. Iya, itu sekitar masuk 5 kilo pengiriman. Nah, seperti ini guys. Nah, aman.
kedalaman 1 meter. Ini kedalaman 1 meter. Ada sayap berapa? 22. Sayap kedalaman masuk 22 sayap. Minimal 12 cm. Ini 12 cm lebarnya dan kedalaman atau panjang sayapnya ini 22 cm. Sedangkan paku buminya 1 meter. Ini kalau masuk nah, 1 ton kuat. Seperti ini. Meskipun 1 ton up kuat Pak ya. Kuat gitu. Kalau sebenarnya sapi itu secara karakter, kalau sapi semakin besar itu malah semakin gleneh-gleneh gitu bahasa Jawa. Tidak terlalu banyak gerakan, cuman untuk menumbangkan sangat sulit gitu. Tapi kalau sapi ukuran tanggung dan jenisnya jenis sapi Sumbawa, Kupang, Bali, nah itu malah tidak terlalu berat tapi pecicilan apa? Pecicilan, mencetat, meranyap. apa itu? Terengginas atau giras atau gesit, nah itulah malah gitu karakter sapi. Tapi tentunya dengan palu atau paku bumi ini insya Allah kuat sekali, tidak akan goyang gitu ya. Terus ketika ini nancap, jangan lupa ini dikunci. Ada kuncinya? Ayo sembarang paku kena. Lep di sini supaya dia tetap begini. Sebenarnya sih nggak masalah ini Pak. Ya, untuk masalah. Cuma malah menurut saya malah lebih fleksibel ini. Iya, fleksibel. Sip, masukkan ilmu baru. Tidak masalah. Kalau dikunci di paku, pakunya ukuran berapa coba? Ukuran 6 mili. Panjangnya? Panjangnya kan paku rumah dah saat ini. Hanya untuk kunci tok. Iya. Tapi kurang kuat juga karena ini kontur tanah gembuk, kontur tanah bukan aspal, begitu. Ini malah begini malah elastis, enak malahan. Dan sekali lagi ini untuk sapi ukuran 1 ton up, insya Allah kuat banget, sangat kuat. Gitu ketika dipakai untuk bagian kaki belakang. Nah itu tadi. Nah terus selanjutnya fungsi dari patok yang paku bumi yang ukuran 55 cm ini untuk tambahan saja di bagian sebelah sana gitu kan, karena bagian kepala sudah ada yang namanya pohon rambutan ini gitu, dicancang di sini, bisa ditambahkan lubang atau tanpa lubang, yang terpenting ngegantung. Terus untuk kaki belakangnya ini sudah cukup seperti itu. Menyesuaikan kebutuhan. Nah ini sayangnya kita atraksi ini tidak ada sapinya. Nah, itu minusnya di situ. Jadi ya nanti nunggu kurbanan. Kalau ini nah ini yang lebih simpel masuknya. Untuk ring menghadap ke timur barat ya, kalau yang kecil karena posisinya dia lurus dengan patok besar. Kalau sudah terbentuk ya, kalau iya buat perut atau ngelempeng, perut bawah atau lempeng. Kalau sudah seperti itu menjadi patok atau ring. Tapi kalau seperti ini namanya paku bumi. Seperti ini aplikasinya ketika hidup kurban yang tidak ada patok, tidak ada pohon, tidak ada tiang listrik. Nah, kita ngerem tinggal set. Nah, itu. Nah. Ini masih ngerem nih. Set, ngerem ya. Oke. Apalagi pakai sepatu boot, kalau itu kan kurang. Kalau pakai sepatu boot betul-betul bisa mengerem posisi
sapi kaki kiri bagian belakang benar-benar bisa sedekat mungkin. Cancang ini. Nah, ini kaki kiri. Slot tarik. Ini tarik benar-benar dekatkan betul dengan ring kaki. Nah, bisa, dan ini nanti terus lipat diikat sedemikian rupa. Nah, ini bunuh diri ini namanya. Diikat-ikat sendiri, dibuat sendiri, diikat sendiri ini. Nah, ini dengan peraga Bapak Tommy J. Bisa. Masuk ke sini. Kencang, sudah kuat betul. Ke depan nih, bagian kaki depan sini. Nah, kalau ukuran segini ini sapi gede, sapi jumbo, sapi limosin. Ini kira-kira jarak berapa Pak kalau dari kepala ke pohon? 4 meteran. Pohon sekitar 4 meter. 4 meter itu sudah sangat cukup sekali. Gitu. Yang terpenting ini kalau sudah terikat ke 4 kakinya kencang, eksekutor enak sekali, apalagi dibantu orang yang menarik gelambir di sini, tarik gelambir. Jadi begitu sudah siap semuanya, terakhir eksekutor di posisi sini bisa langsung menyembelih. Mau pakai gaya tarik murni, dorong tarik, semuanya insya Allah bisa. Seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Tommy? Ya, insya Allah sudah cukup Pak. Cukup ya. Salah satunya gini Pak, ini benar-benar untuk safety kita di lapangan. Jangan sampai kita membawa nama GSN alatnya abal-abal. Betul. Ini benar harus benar safety. Ketika sapi lipatnya Bapak tadi, ini nggak akan sapi mampu. peronta Nggak mampu mengangkat. Sebesar apapun sapi, insya Allah tidak akan mampu mengangkat ini. Apalagi kalau pakai tali yang kuat, yang nyaman, terus ditambah lagi diikatkan di sebelah sana. Untuk bagian belakangnya, jadi ini fungsinya betul-betul. Kalau cuman di sana saat mengikat kaki kiri bagian belakang, terus ditarik ke sana atau ke sana, tidak akan kuat. Ditarik ke sini pun tanpa ada ring ini pasti akan terpental. Sapi berontak pasti akan terpental. Jadi fungsinya harus ada tambahan ini. Jadi begitu kaki sudah terjerat masuk ke situ, awalnya kan sudah masuk separuh. Awalnya sudah masuk separuh. Nah, ini sudah dimasukkan begini. Terus sapi dari pengikatan di sana dituntun ke sini, ini sudah satu tim sudah siap untuk menjerat. Seret. Jadi, nah, yang di sini biarkan seperti ini, tapi ada pengunci di sebelah sini dan harus dililitkan 2 kali, jangan cuma 1 kali. Penguncinya ya, jangan lupa masuknya di sini, jangan di sini ya. Masuknya dari sini 2 kali masuk. 2 kali minimal. Nah, ini untuk ngunci. Ketika dia ngerem, kan dia ditarik ini sudah ngunci. Sudah ngunci dan akan tertarik lagi. Pengereman tinggal ditekan dengan sepatu boot sudah ngerem sendiri. Kalau masih jalan nanti ada bel di sini, dikasih bel. Ting. Luar biasa ini 1 meter, sekali lagi dalamnya 1 meter, untuk sayapnya 22 meter, 22 cm. Dalamnya paku bumi yang gede ini 1 meter. Jadi sangat kuat sekali tentunya. Oke, demikian. Barangkali ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terus memberi edukasi tiada batas, edukasi untuk semuanya. Wes ngos-ngosan nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya bagaimana cara mencabutnya, karena sudah dalam sekali, nutuknya kuat banget. Nah, sekarang ada 2 cara ini. Yang pertama manual dengan cara pakai sayap yang nganggur. Kalau misalkan ini sayapnya terpakai semua, pakai besi yang panjang, diongkek 2 kali. Ini kurang besar. Kalau ini kurang panjang ya.
kurang panjang dan kurang besar. Kita ngangkatnya. Pakai katrol berarti. Nah, cara pertama dengan besi yang panjang yang gede, diongkek 3 orang, insya Allah kecabut. Nah, ini sekarang kita sedang cari dongkrak untuk mengangkatnya. Jadi benar-benar ini tidak kaleng-kaleng ini. Nah, sekarang yang kecil coba diangkat, Pak. Nah, yang kecil bisa terangkat atau diangkat 2 orang, insya Allah kuat. Nah, paku bumi. Yang kecil bisa karena cuma 55 cm masuk ke dalaman tanah. Bisa membuktikan bahwa kalau yang ini iya. Cari dongkrak dulu, guys. Cari dongkrak untuk mengangkat paku bumi yang gede dengan kedalaman 1 meter. Oke, alternatif pencabutan paku bumi yang panjang. Ini pipa besi, Pak ya. Keangkat apa enggak kira-kira? Mengingat sangat dalam sekali. Pakai ganjel palu. Lalu coba diungkit. Oh, pecah Pak, pecah. Keangkatan. Keangkat sudah, tapi korbannya adalah palunya pecah. Keangkat. Keangkat tapi tidak maksimal dan korbannya adalah palu pecah. Gagang palu pecah. Ayo, Lek, angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nah, ini tenaga yang luar biasa untuk meluruskan boyok kita. Ini kalau saya yang ngangkat boyok saya langsung kumat. Bareng. Harus panjang, Pak. Pendek itu. Nah, ini alternatif pertama. Benar-benar kuat sekali. 1 meter. Kita angkat dan jabut ke singkong. Nah, itu untuk 1 suku aman. sangat aman ya. Untuk pengangkatan tergantung kontur tanahnya. Kalau ini kan sedikit gembuk ya, di tengah juga gembuk. Kalau di pavingan barangkali di kampung atau di aspal, mungkin di aspal kira-kira tembus nggak Pak ini Pak? Tembus juga ya. Tergantung yang menutup ya. Dan ukuran palunya. Alternatif kedua saat mencabut pakai dongkrak. Dongkrak baru nanti keangkat ya, seperti itu. Sekadung dongkrak tiba-tiba gak kanggo angel. Nah ini. Tapi setidaknya kami sudah memberitahukan bahwasanya cara pengangkatan paku bumi yang 1 meter itu tadi bisa menggunakan besi panjang, ditarik atau diongkek beberapa orang. Nah, yang pertama, kalau nggak kuat korbannya ini palunya pecah. Palu jadi landasan langsung pecah. Atau dengan cara pakai dongkrak dan tidak menghancurkan tanah cukup. Ini aman ya. Untuk paku buminya aman. Ukuran 1 meter. Diameternya berapa? 22 diameternya. Garis tengah 22 Pak. Nah, diameternya yang lebih. Oh, ya. Bukan diameter itu. Itu 22 begini. Nah, diameter kan begini. Ya. Lebih besar. Oh, begitu. Jadi garis tengah begini. Seperti itu. Aman, lumayan badannya roto. Tidak menghancurkan tanah dan tentunya portable. Cukup membuka 1 pabrik saja. Oh, gitu ya. Atau di celahnya mungkin di celah-celah yang retak mungkin bisa. Kalau ini bisa langsung ditembus dia Langsung bisa dijelaskan. Luar biasa. Lebih berat lagi ketika kita pemain jalanan nih, jagal jalanan yang mungkin di pinggir jalannya di depan masjidnya mungkin ada pohon-pohon pinang atau sejenisnya, tapi untuk yang bagian sampingnya, bagian kakinya tentunya tidak ada. Nah itu bisa dipakaikan ini
dengan media palu harus yang lebih besar tentunya, lebih gede. Nah itu kalau mencabut jelas berat karena masuk dalam banget 1 meter, pakai dongkrak seperti itu. Saya kabur. Merah popor ini ngori tajamnya langsung di telapak tangan. Masya Allah, jangan ikut-ikutan ya. Jangan melak-melak. Pemain debut, beliau juga pendekar sakti mandraguna yang sudah tobat turun gunung. Ini jangan ditiru kalau untuk sayat-sayat tangan atau telapak tangan. Budal iki lek sampai ora. Jangan tiru-tiru ya. Pemain debus. Iya nih. Filet ada, nanti ini belum kita review secara detail sih ini. Wah, ini lagi seset mantap ya. Mantap, filet juga mantap. Oh, ngori lagi lawan. Semuanya sudah slice tisu, tadi malam sudah kita cek ketajamannya langsung di tangan, mantap juga ya.